Benteng tua ini sudah lama ditinggalkan, terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Benteng peninggalan kolonial ini kini menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang yang penasaran. Pemandangannya mengesankan, namun saat malam tiba, tempat ini berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah tempat yang menyimpan kisah kelam dari masa lalu, tentang seorang tentara yang mati di medan perang dan tak pernah bisa meninggalkan benteng itu. Aku adalah salah satu orang yang penasaran, dan malam itu aku memutuskan untuk mengunjungi benteng tersebut bersama beberapa teman. Kami mendengar cerita-cerita aneh yang beredar tentang langkah kaki berat seorang tentara yang tak tampak, yang selalu terdengar di sekitar benteng ini. Kami ingin mencari tahu apakah cerita itu benar adanya, dan yang aku temui jauh lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan. Setibanya kami di benteng itu, suasana sekitar sangat sunyi. Dinding-dinding benteng yang sudah berlumut dan berkerak seolah bercerita tentang sejarah kelamnya. Tidak ada petugas yang berjaga, hanya beberapa orang yang datang untuk menjelajahi sisa-sisa bangunan tua itu. Benteng ini dulu digunakan sebagai markas tentara kolonial, namun kini sudah lama ditinggalkan tanpa perawatan. Di dalamnya, kami melihat ruang-ruang yang gelap dan kosong. Beberapa barang peninggalan tentara terlihat tergeletak di sana-sini, topi, seragam lama, dan barang-barang lainnya. Udara terasa lembab, dan seiring langkah kami menjelajahi setiap sudut benteng, kami mulai merasakan hawa yang berbeda, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Namun, kami berusaha untuk tetap tenang, meskipun ada perasaan tidak nyaman yang menggelayuti. Saat kami memasuki bagian dalam benteng yang lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan, langkah kaki berat yang bergema di koridor panjang yang gelap. Awalnya, kami kira itu suara kaki kami sendiri, tapi langkah itu tidak seirama dengan langkah kami. Langkah itu terlalu berat dan terlalu keras, seperti ada seseorang yang berjalan dengan sepatu bot tentara yang berat. Aku menoleh ke teman-temanku, dan mereka juga terlihat terkejut. Tidak ada siapa-siapa di sekitar kami, dan suasana tiba-tiba terasa semakin menekan. Kami berusaha untuk mengabaikan suara itu, namun langkah kaki itu terus terdengar, semakin dekat dan semakin jelas. Aku merasa tubuhku kaku, dan rasa takut mulai menguasai. Kemudian, tanpa peringatan, langkah kaki itu berhenti tepat di belakang kami. Kami semua terdiam, tidak berani bergerak. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan pelan yang datang dari kegelapan, sebuah suara yang tidak bisa kami pahami, namun jelas terasa sangat dekat. Aku mulai merasa sangat terperangkap di tempat ini, dan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kami lihat, tapi sangat nyata. Aku mencoba untuk memutar badan dan mencari tahu dari mana suara itu berasal. Namun yang aku lihat hanya dinding-dinding berlumut dan pintu-pintu yang terbuka. Suasana semakin mencekam, dan kami semua memutuskan untuk kembali menuju pintu keluar. Namun, saat kami melangkah menuju pintu utama, aku melihat sosok seorang pria di ujung lorong yang gelap. Dia berdiri tegak, mengenakan seragam tentara lama, dengan wajah yang tampak kabur dan buram, seolah tertutup kabut tipis. Dia tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana, mengawasi kami. Aku merasa jantungku berhenti berdetak sejenak. Sosok itu tampaknya lebih nyata daripada apapun yang pernah aku lihat. Dia jelas, tetapi juga seperti ada sesuatu yang tidak membiarkan kami melihat keseluruhannya. Kami semua terdiam, tidak berani bergerak. Sosok itu kemudian mulai berjalan mendekat.
Langkahnya berat dan bergema, menggetarkan dinding-dinding benteng yang sudah lapuk. Aku bisa mendengar napasnya, berat dan serak. Rasanya seperti aku terperangkap dalam dunia lain, yang dipenuhi oleh arwah-arwah yang tidak bisa bergerak maju. Kami mulai mundur perlahan, mencoba untuk tidak membuat suara. Namun, langkah kaki itu semakin mendekat. Setiap kali kami berbalik, sosok itu ada di sana, semakin dekat dan semakin jelas, seperti ada yang menghalangi kami untuk keluar. Ketika akhirnya kami mencapai pintu keluar, kami merasa seperti ada kekuatan yang menahan kami di sana. Dengan cepat, kami berlari keluar dari benteng itu, merasa seperti kami baru saja melarikan diri dari sesuatu yang sangat buruk. Tetapi ketika aku menoleh ke belakang, aku bisa melihat sosok tentara itu berdiri di jendela benteng yang pecah, menatap kami dengan mata yang kosong, seolah mengatakan bahwa kami belum benar-benar pergi. Kami semua berlari keluar gerbang, dan tidak ada yang berani untuk kembali ke benteng itu lagi. Tapi aku tahu malam itu aku tidak akan pernah melupakan apa yang kulihat. Arwah tentara itu masih ada di sana, menjaga benteng tua yang tak pernah bisa melupakan masa lalu. Setelah kejadian itu, aku mencari tahu lebih banyak tentang sejarah benteng ini. Ternyata, sosok tentara yang kami lihat adalah salah satu tentara yang terbunuh dalam sebuah pertempuran tragis di benteng ini. Pada masa kolonial, arwahnya terperangkap di tempat itu, tidak bisa pergi karena kematiannya yang tragis. Benteng ini, meskipun sudah lama tidak digunakan, tetap menjadi tempat bagi arwah-arwah yang terlupakan. Aku tahu sekarang bahwa ada sesuatu yang mengawasi setiap orang yang datang ke benteng itu. Dan jika kamu berani mendekatinya, kamu akan merasakan apa yang kami alami, langkah kaki berat yang tidak terlihat, suara yang mengerikan, dan penampakan arwah tentara yang tidak pernah bisa beristirahat.